Dalam hal komunikasi digital, Zoom dan Microsoft Teams adalah dua pemain terbesar. Kedua platform ini banyak digunakan untuk pekerjaan remote, pendidikan, dan kolaborasi virtual, namun keduanya memiliki tujuan yang sedikit berbeda. Zoom terkenal karena konferensi videonya yang sederhana dan andal, sementara Microsoft Teams terintegrasi secara mendalam ke dalam ekosistem Microsoft 365, sehingga menawarkan rangkaian kolaborasi yang lengkap. Memahami kekuatan dan perbedaan kedua platform ini sangat penting bagi organisasi dan individu yang ingin memutuskan platform mana yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Pusat komunikasi video. Zoom membangun reputasinya sebagai alat andalan untuk rapat video dan audio HD, berbagi layar, ruang breakout, perekaman, webinar, dan latar belakang virtual. Zoom unggul, terutama dalam skalabilitas dan keandalannya. Zoom dapat menyelenggarakan rapat tatap muka kecil atau acara besar dengan ribuan peserta tanpa terlalu mengorbankan kinerja. Fokusnya dalam menghadirkan pengalaman konferensi video yang lancar telah membuatnya populer di kalangan sekolah, bisnis, dan bahkan pertemuan sosial. Namun, Zoom terutama dirancang untuk komunikasi, bukan sebagai pusat kolaborasi penuh. Meskipun telah menambahkan fitur-fitur seperti Zoom Chat dan Zoom Phone, keunggulannya tetap terletak pada konferensi video, bukan manajemen proyek atau alur kerja. Microsoft Teams, ekosistem kolaborasi. Di sisi lain, Microsoft Teams bukan sekadar alat konferensi video, melainkan platform kolaborasi yang komprehensif. Terintegrasi secara mendalam dengan Microsoft 365, yang sebelumnya dikenal sebagai Office 365, Teams menyediakan fitur obrolan, berbagi berkas, manajemen tugas, dan alat produktivitas dalam satu tempat. Fitur rapat videonya sangat canggih, menawarkan berbagi layar perekaman ruang breakout dan kapasitas rapat yang besar. Keunggulan utama Teams terletak pada kemampuannya untuk menyatukan dokumen, aplikasi, dan alat kolaborasi. Pengguna dapat mengedit dokumen Word, bersama-sama melacak tugas di Planner, mengelola berkas dengan SharePoint, dan berkomunikasi dengan lancar, semuanya tanpa perlu meninggalkan Teams. Bagi organisasi yang sudah menggunakan Microsoft 365, Teams menjadi pilihan yang tepat karena integrasi ini. Namun, bagi individu atau kelompok kecil yang tidak terikat dengan ekosistem Microsoft, Teams mungkin terasa lebih berat dan lebih kompleks dibandingkan Zoom. Kemudahan penggunaan dan pengalaman pengguna. Salah satu perbedaan paling jelas terletak pada pengalaman pengguna. Zoom dipuji karena kesederhanaannya, di mana langsung berfungsi dengan pengaturan minimal. Pengguna dapat bergabung dalam rapat tanpa perlu akun, menjadikannya ideal untuk rapat eksternal, ruang kelas, atau panggilan singkat. Microsoft Teams, meskipun canggih, memiliki kurva belajar yang lebih curam. Pengguna diharuskan menavigasi saluran, tab, dan pengaturan yang dapat membingungkan bagi pemula. Namun, setelah dikuasai, Teams menyediakan hub terpusat di mana semua aktivitas terkait pekerjaan, mulai dari rapat hingga file proyek, dapat diakses dengan mudah. Keamanan dan privasi. Kedua platform telah membuat kemajuan signifikan dalam hal keamanan dan privasi. Zoom awalnya menghadapi tantangan seperti Zoom bombing, tetapi kini telah tingkatkan dengan fitur-fitur seperti ruang tunggu, enkripsi menyeluruh, dan kontrol akses yang lebih ketat. Microsoft Teams diuntungkan oleh infrastruktur keamanan kelas perusahaan Microsoft yang menawarkan kepatuhan terhadap peraturan industri, manajemen identitas tingkat lanjut, dan perlindungan data. Bagi perusahaan besar di industri yang teregulasi, Teams seringkali memiliki keunggulan karena kerangka kerja keamanan dan kepatuhannya yang mendalam. Integrasi dan ekosistem. Zoom terintegrasi dengan baik dengan aplikasi pihak ketiga seperti Slack, Google Workspace, dan Salesforce, sehingga memperluas fungsionalitasnya melampaui rapat. Namun, integrasi ini masih bersifat tambahan, bukan bagian inti dari platform. Sebaliknya, Microsoft Teams dirancang sebagai pusat integrasi. Selain aplikasi Microsoft 365, Teams mendukung berbagai aplikasi pihak ketiga yang memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan ruang kerja mereka.
Hal ini menjadikan Teams tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga solusi manajemen kerja, biaya, dan aksesibilitas. Zoom menawarkan paket gratis dengan durasi rapat terbatas, yaitu 40 menit untuk panggilan grup dan paket berbayar untuk fitur yang lebih canggih seperti webinar dan perekaman cloud. Paket ini dapat diakses oleh individu, usaha kecil, dan perusahaan. Microsoft Teams juga memiliki versi gratis, tetapi menawarkan nilai terbaik jika digabungkan dengan langganan Microsoft 365. Bagi perusahaan yang sudah berlangganan aplikasi Office seperti Word, Excel, dan Outlook, Teams pada dasarnya hadir sebagai bonus tambahan, sehingga lebih hemat biaya. Mana yang harus kita pilih? Pilihan antara Zoom dan Microsoft Teams seringkali bergantung pada kasus penggunaan dan ekosistem. Jika tujuan utamanya adalah konferensi video yang andal dan mudah digunakan, terutama untuk pendidikan, webinar, atau komunikasi eksternal, Zoom adalah pilihan yang tepat. Jika tujuannya adalah menciptakan tempat kerja digital terpusat yang mengintegrasikan alat komunikasi, kolaborasi, dan produktivitas, Microsoft Teams adalah pilihan yang lebih baik. Jadi, Zoom dan Microsoft Teams merupakan alat yang canggih, tetapi keduanya memiliki tujuan yang sedikit berbeda. Zoom berfokus pada kesederhanaan dan keunggulan komunikasi video, menjadikannya ideal bagi mereka yang membutuhkan rapat yang lugas dan berkualitas tinggi. Sementara itu, Microsoft Teams merupakan hub kolaborasi yang tangguh dan terintegrasi secara mendalam dengan berbagai perangkat produktivitas, sehingga lebih cocok untuk organisasi yang menginginkan solusi ruang kerja yang komprehensif. Pada akhirnya, keputusan bergantung pada apa yang lebih kita hargai, kesederhanaan dan keandalan, yaitu Zoom, atau integrasi dan kolaborasi, seperti Teams. Bagi banyak bisnis, jawabannya mungkin kombinasi keduanya, menggunakan Zoom untuk rapat eksternal dan Teams untuk kolaborasi internal.